Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kelanjutan kajian kita halaman 88. Hadis kedua, halaman 88, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar anak bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata, sallaitu, salat aku, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini, 2 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan rak'ataini 2 rakaat pula ba'daha, setelahnya, wa rak'ataini ba'dal jumu'ah, dan 2 rakaat pula ba'dal jumu'ah, setelah Jumat, wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat pula setelah isya. Hadis yang barusan kita baca menjelaskan kepada kita tentang rawatib. Kembali kita segarkan ingatan kita kaji yang lalu, bahwa salat sunat dapat dibagi 2 secara garis besarnya. Yang pertama, salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak yang tidak terikat dengan waktu, tempat, keadaan, sebab, bilangan. Yakni siapa saja yang ingin salat dan memperbanyak salat, maka silakan dia salat 2 rakaat. Ingin lagi 2 rakaat, ingin lagi 2 rakaat, ingin lagi 2 rakaat, tanpa ada sebab tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, hal keadaan tertentu, namanya mutlak. Kecuali nanti di waktu yang memang dilarang untuk salat, seperti setelah subuh, atau ketika matahari sedang terbit, atau ketika matahari sedang di tengah-tengah yang tidak ada bayangan, atau setelah asar, atau juga sedang matahari terbenam 5. Di 5 waktu ini tidak ada salat sunat mutlak. Itu namanya salat terlarang. Yang kedua, salat sunat muqayyad, yang dikaitkan, disangkutkan, dihubungkan. Bisa dengan waktu, bisa dikaitkan dengan tempat, atau dikaitkan dengan peristiwa keadaan tertentu, atau bilangan tertentu, atau ada sebab-sebab tertentu, namanya muqayyad. Muqayyad seperti salat gerhana dikaitkan dengan gerhana, salat istisqa dikaitkan dengan minta hujan, salat istikharah dikaitkan dengan kebingungan memilih.
atau nanti salat duha dikaitkan dengan waktu duha, atau salat witir dikaitkan dengan bilangan, atau salat tahajud dikaitkan dengan bangun tidur, atau tarawih dikaitkan dengan Ramadan. Namanya muqayyad. Dan dikaitkan dengan salat fardu, rawatib. Rawatib adalah salat-salat sunat yang dikerjakan sebelum salat fardu atau setelah salat fardu. Maksud sebelum salat fardu adalah setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Dan setelah salat fardu maksudnya bukan langsung setelah. Zikir dulu, doa dulu, dan waktunya terbentang sampai menjelang salat fardu berikutnya. Seperti rawatib ba'diyah zuhur. Salat rawatib setelah salat zuhur itu waktunya sampai sebelum asar. Maghrib ini waktunya sampai isya. Setelah isya waktu panjang. Nama rawatib. Rawatib itu ada pula namanya muakkad, yang sangat dikuatkan, ditekankan, disangatkan untuk melakukan mengerjakannya. Kalau dapat jangan tinggal. 12 rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah selalu mengerjakannya muwazabah, rutin. 12 rakaat. Ada juga yang mengatakan 10. Yang 10 ini dia, itu kata Ibnu Umar. Ibnu Umar, anak Umar, namanya Abdullah bin Umar. Dia berkata, "Sallaitu, aku salat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum salat zuhur. 2 rakaat setelah salat zuhur. 4 2 rakaat setelah Jumat. 6 2 rakaat ba'dal maghrib. 8 2 rakaat ba'dal isya. 10. Nanti ada lagi 2 rakaat sebelum salat subuh. Di luar Jumat, maka jadilah dia, kalau kita patok 2, maka rawatib muakkad, salat sunat yang sangat ditekankan, dikuatkan, disangatkan melakukannya. Kalau dapat yang tinggal 10 di luar Jumat. Sementara ada ulama yang memahami 12 itu adalah 4 sebelum salat zuhur. 4 itu bisa 2, bisa 4 langsung. Ini namanya perbedaan pemahaman biasa. Ada perbedaan pemahaman ulama. Setelah zuhur itu, setelah zuhur ya, sebelum zuhur, itu 4-nya bisa 2, bisa 4 langsung. Nah, sekaitan dengan Jumat, kita garis bawah sini, rakataini ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah salat Jumat. Catatannya, sebelum salat Jumat tidak ada rawatib. Yang ada salat mutlak, artinya diserahkan kepada kita. Siapa yang ingin memperbanyak salat-salat sunat sebelum khatib naik mimbar, silakan, tanpa ditentukan jumlah. Bisa 2. Penat, duduk sebentar, baca Quran, lanjut lagi. Kadang melakukan di rumah. Umumnya salat-salat sunat yang dikerjakan Nabi di rumah. Salat sunat rawatib itu di rumah. Sebab kata beliau adalah
afdalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib. Karena rumah beliau dekat dengan masjid, tentu bagi kita yang jauh rumah daripada masjid, seperti saya lah, tentu tidak mungkin pula saya setelah maghrib ini pulang ke Bukhara dulu, salat sana, kemudian kembali ke sini, Aisyah tiba di sini. Atau rumah beliau juga habis maghrib pelancah. Bagi orang yang rumahnya berdekatan di masjid dan rasanya tidak akan terlambat jika dia salat sunat di rumah, seperti salat sunat fajar. Selesai orang salat, selesai azan subuh, salat dia di rumah 2 rakaat salat sunat fajar, lalu dia berjalan atau pergi ke masjid. Andaikan diperkirakannya dia datang ke masjid itu tidak menyebabkan dia terlambat mengikuti takbiratul ihram imam, salat di rumah. Tapi kalau diperkirakan datang dia setelah salat sunat di rumah ke masjid, tiba di masjid orang sudah al-fatihah, tidak usah di rumah, karena mengikuti takbiratul ihram imam semenjak awal lebih diutamakan dibanding dengan menyelesaikan salat sunat. Contoh, kalau kita sedang salat sunat, misalnya maghrib tadi, aku atau ambo masuk maghrib tadi, saya lihat jam diperkirakan 3 menit lebih kurang. Kita bisa memperkirakan. Andaikan kita salat sunat, lalu iqamat darah, kalau diperkirakan dengan kita salat sunat 2 rakaat itu bisa mencapai dan mendapati takbiratul ihram imam, lanjutkan salat sunatnya dengan cara meringkas. Ringkas salat itu adalah satu-satu. Misalnya tinggal 1 rakaat lagi, angku hari ini tidak sabar, sudah dipegang-pegangnya mi. Dan juga yang begitu gayanya. Ringkaskan. Al-Fatihah selesai, baca ayat yang paling pendek. Inna ataina. Ruku' baca 1 kali bacaan, Subhana rabbil azim. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu akbar, subhana rabbil a'la. Allahu akbar, rabbi fili, rabbi fili, fili. Allahu akbar, subhana rabbil a'la. Allahu akbar, itu. Selesai. Kalau dengan cara begitu bisa kita mengikuti takbiratul ihram imam, kerjakan. Tapi kalau seandainya sekiranya imam kita biasanya dia tidak mau kompromi, tentu orang kalau sudah iqamat tuh tidak tahu dia. Ada diaturnya saf, tapi madhab ke depan. Sau. Macam gitu kan? Allah Akbar. Kalau begitu gaya imam kita, dapat kita caranya. Kalau begitu dia penggal salat sunat, kita potong habiskan salat sunat demi mengikuti takbiratul ihram. Begitu pula keadaan di rumah. Salat kita di rumah zuhur, salat sunat di rumah, maka kita di bawah. Tapi kalau salat sunat di rumah itu bisa mengakibatkan terlambat, tertunda mengikuti takbiratul ihram, tidak usah di rumah, di masjid, di musala, di surau, di musala surau Langga. Mana ada musala pada surau kau ya? Kalau siko kadang surau, salah surau Langga. Tentu begitu. Kenapa? Karena salat jemaah itu terhitung
fadilah keutamanya semenjak takbiratul ihram imam. Demi untuk mengikuti takbiratul ihram imam, dipersilakan kita memutuskan salat sunat. Tandanya lebih utama mengikuti salat semenjak takbiratul ihram. Kita mohon kepada imam, baik imam yang benar pun imam yang sebenar-benar imam, hendaknya kalau setelah iqamat itu, jika rasa-rasanya ada orang batuk-batuk di belakang atau di halaman atau kajak-kajai, tunggulah dulu. Tidak lama, tidak sampai seminit tu nunggu, cuma Rasul 10 jam. Tunggu sebentar, dia mau masuk masjid, masuk surau, masuk dia di saf, rasanya sudah beres, tidak lama, perasaannya lama, supaya dia bisa mengikuti takbir semenjak awal. Tidak masalah, karena tidak harus pula setelah iqamat itu langsung takbir, sebab Nabi juga begitu. Beliau kadang-kadang setelah iqamat itu beliau atur dulu, kadang beliau tunggu. Cuman jangan lama mana kepas saya, lo kami di belakang. Di tempat kami yang satu lagi ada pula imam yang kadang-kadang pas saya lo ancelik. Lama na mangko-mangko. Ancelik pajak tu lah gabi aja. Dalam biak aja nya. Anda boleh lah keterlaluan begitu, sekedar menunggu menanti orang luar masuk masjid, sekedar orang salat sunat menunggu atayatunya selesai. Dia sudah atayatu, apa tu kabia, tunggulah sebentar. Atayatu tu hitunglah, tak cukup ke seminit, setengah minit tak cukup. Percaya kan? Aku nak percaya, kalau percaya buka lah. Kalau percaya kan? Cuma rasa lama. Dia kan ingin juga cepat ikut salat itu. Aku kempeh tu. Kadang-kadang kalau pentong macamnya tu mah. Tunggulah. Selesai dia, lah berdirinya Allahu Akbar. Sebaik-baik takbirnya makmum setelah imam mentakbir. Kenapa begitu? Idza kabbara fakabbiru, itu langsung namanya. Apabila imam bertakbir, maka langsung pula lah kamu takbir. Dimohon kepada yang membaca-baca lafaz niat supaya jangan terlalu panjang betul. Nanti imamnya sudah sampai ya kena wudu, kita baru selesai. Setelah iqamat itu pasanglah, bacalah niat. Kalau mau membaca-baca juga bacalah. Ojo membacanya semenjak selesai iqamat. Apa bacaannya? Bacalah. Tapi kalau imam sudah bertakbir, jangan lagi angkat tangan juga. Lama betul. Tertunda takbir. Saya tidak akan mempersoalkan dan tidak akan mantah bacaan-bacaan itu menambah kita bersiarak saja nanti. Biarlah ustaz-ustaz kita, buya-buya kita yang di televisi apa yang di media sosial sajalah yang hiruk pikuk. Saya tidak akan menambah lagi. Nah, saya bukan kapasitas itu. Saya tidak akan bicarakan membaca niat atau tidak membaca niat. Tapi kalau kawan-kawan kita, jamaah kita yang ingin membaca niat usali, jangan sampai tertunda dia mengikuti takbir. Itu saya. Betul ke? Nak palai? Nak palai? Itu? Ya. Kalau contoh ke salin-salin. Silakan, tidak masalah. Di bagian tidak masalah. Apa tidak masalah? Jangan kita perlebar juga pertengkaran tentang membaca dan tidak baca, tentang talafuz niat atau tidak. Jangan. Kenapa jangan? Ya, sak siswa itu saya bercakap jadinya. Itu saya yakini itu dia bukan bentuk nak do kaji. Islam tu banyak yang dibaca dalam Islam ni. Sambuh lah.
Saja lagi sampai mati ulun tamat kaji lagi. Jadi itu ya persoalan. Jadi intinya yang penting jangan sampai tertunda mengikuti takbiratul ihram imam. Itu yang penting. Kembali salat sunat tadi. Jadi sebaik-baik salat sunat di rumah, ya. Kecuali tahiyatul masjid. Karena tak mungkin masjid dibawa ke rumah. Kalau salat sunat uduk, betul mesti di rumah. Salat-salat yang harus di masjid, di masjid. Cahayailah rumah dengan salat-salat sunat. Ini bagi orang yang dekat. Nah, dalam hadis ini disebut ini. Nabi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya bersama Rasulullah salat 2 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat setelah salatnya zuhur. Saya pernah membaca fatwa dari salah seorang syekh di Arab Saudi. Saya juga ada pernah dengar beliau berceramah di Masjid Nabawi, bahwa jikalau sekiranya kok 4 setelah salat zuhur itu orang taklim seperti di Masjid Raya dan masjid-masjid lain. Taklimnya memang ilmu yang disampaikan. Ayat dijelaskan tafsirannya, hadis dijelaskannya syarahannya, fikih dijelaskannya hukum-hukumnya jelas. Sementara kita belum lagi rawatib ba'diyah setelah zuhur, tunda rawatibnya. Karena waktu rawatib setelah zuhur itu sampai sebelum asar. Menyimak ilmu, mendengarkan ilmu utama. Salat bisa ditunda, sunatnya. Guru tidak bisa ditunda. Ngucah, mau sembahyang lu, tidak bisa. Kecuali anak awak mungkin. Ya. Guru, ulama, atau syekh atau siapa saja, kalau betul-betul ilmu yang disampaikannya setelah salat, berhenti. Dengan doa-doa dan zikir-zikir dan membaca Quran pun hentikanlah. Karena ilmu yang disampaikannya. Zikir bisa ditunda, doa bisa, istighfar bisa, salat bisa. Baca Quran pun panjang waktunya. Kadang-kadang tabiat bagi orang tertentu, guru ngajinya baca Quran, bangkitlah Quran. Jadi kau tidaklah suah, tidaklah suah. Sebab baca Quran waktunya luas, lapang, bisa di mana-mana. Kalau ilmu tidak, Kenapa? Yang saya katakan tadi. Kalau betul-betul ilmu yang disampaikannya, taklim, mengajarkan ilmu, bukan ceramah, bukan persoalan politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah bangsa, bukan masalah apa lagi, tapi betul dibacanya ayat, lalu dijelaskannya tafsirannya dan poin-poinnya, dibacanya hadis, ini syarah-syarahnya, dijelaskannya fikih-fikih, ini aturannya, dijelaskannya adab-adab, ini masalahnya, dengarkan. Sebab malaikat pun duduk pula mendengarkan kita-kita. Sampai malaikat meletakkan sayapnya, tidak terbang dia, ikut serta duduk di situ. Respek, kagum, salut dia. Kalau bahasa guru dulu, malulah kalian di malaikat, itu bahasa guru. Mau kamu tak malu kalian ke malaikat.
Jadi kami 6 bujang-bujang ketika itu menjuang saya alam kasih guru. Ini berterangan. Malaikat duduk mendengar kajian. Duduknya dengan kajian, tandangnya, tidak sabangnya. Kalian tabang ambua dengan kajian. Tidak malu kalian malaikat. Oh, bentuk kironya mah. Nah, bila baca hadis, syarahannya, sumbernya. Ya memang begitu. Ya memang begitu adanya. Itu ketinggian majelis ilmu. Jadi kalau kita belum sempat salat sunat setelah zuhur, orang menceramah, orang ngaji, orang talim, mana yang lebih utama? Saya memahami. Apalagi setelah saya baca buku fatwa-fatwa dan mendengar langsung, maka itu. Suatu kali saya masuk Masjid Nabawi, seorang syekh ceramah. Pas itu yang disampaikannya tentang fadilah ilmu. Dari ilmu. Rupanya beliau setelah Isya itu, setelah azan Isya beliau sambung lagi. Di Masjid Nabawi itu kan ada halaqah. Halaqah dari maghrib sampai Isya. Azan Isya berhenti. Nanti kalau ada yang belum selesai sambung. Kalau tidak salah saya, boleh terangkan berhenti kalian salat sunat. Nanti salat sunat. Dengan ilmu ini, orang akan salat sunat sebelum Isya. Nah, beliau sampaikan tentang fadilah ilmu. Itu kalau itu. Nah, setelah nanti ceramah selesai paling 15-20 menit, baru dah salat sunat ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Karena memang waktunya terbentang semenjak selesai salat zuhur sampai menjelang asar masuk. Lalu di sini tidak disebutkan asar. 2 rakaat sebelum asar tidak ada. Atau 4 rakaat tidak ada. Karena memang salat sunat sebelum asar itu dikategorikan tidak muakkad. Sebab hadis-hadisnya dikaji, diperiksa, diteliti oleh pakar-pakarnya, tidak sampai kepada derajat kuat atau sahih. Paling hadisnya hasan li ghairi. Hadisnya hasan, tapi hasannya karena yang lain. Masih bisa dipakai, kata ulama-ulama hadis, masih bisa dipakai, cuman tidak termasuk muakkad. Berapa? 4 rakaat sebelum salat asar. Kalau tidak terlaki, tidak bisa 2 rakaat. Barangkali itu pula alasannya di masjid tertentu, di mana setelah azan asar langsung qaman, karena alasannya tidak ada salat sunat yang muakkad. Barangkali itu pula alasannya setelah azan Isya ada masjid tertentu yang langsung qaman, karena memang tidak ada hadis khusus setahu kita yang menyatakan ada salat spesial setelah azan Isya sebelum Isya masuk sebagaimana maghrib. Tidak ada. Kalau ke sana kita pahami, barangkali bisa kita terima orang yang terburu-buru azan dan iqamat setelah Isya. Tapi menurut saya, apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami dan apa yang saya dengar, sebenarnya tidak ada salat, tapi tidak juga utama setelah azan langsung iqamat. Tunggulah orang datang. Yang berwudu, selesaikan berwudu. Kemudiannya Isya nih, Isya sebentar lagi Isya masuk. Lalu azan Isya. Walaupun tidak ada muakkad, yang ada gairu muakkad, sebentar lagi berketemu hadisnya. Paling tidak jangan dipersambungkan antara azan dan iqamat. Ada pilah, dipisah. Ini dia hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Mughaffal, di bawah hadis nomor 3.
daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, baina kulli adanaini salatun, baina antara tiap-tiap dua azan ada salat. Baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, qal fi salitsah liman syaa, bagi siapa yang ingin, suka. Apa maksud azanaini? Azan dan iqamat namanya azanaini. Azan, iqamat namanya azanaini, dua azan. Yang pertama pemberitahuan waktu sudah masuk, yang kedua pemberitahuan akan salat. Secara bahasa arti azan itu memberitahukan, mengumumkan. Kalau iqamat memberitahukan iqamah, akan dilaksanakan salat. Maka jadilah duanya azanaini. Baina kulli adanain, di antara dua azan ada salatun. Berarti maksudnya antara azan dan iqamat ada salat. Ini yang menjadi alasan atau dalil di antara dalil lainnya adanya salat sunat sebelum isya. Artinya setelah azan isya, dan ini iqamat isya. Liman syaa, siapa yang suka, siapa yang ingin, kalau dikasih jeda, dikasih waktu, silakan salat. Tapi kalau sang imam tidak mengasih jeda, jangan marah pula, karena dia sopir. Dia sopir. Di samping itu, salatnya pun tidak ditekankan. Berbeda kasusnya antara azan subuh dengan iqamat subuh. Langsung dia kaman, ayo nak kita agak bula lama terus kita. Kakaman ku imam. Kasihlah kami kesempatan untuk salat sunat fajar. Karena salat sunat fajar itu salat sunat yang terpenting, ya, tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Bahkan beliau qada malah. Tinggal qada. Bisa banyak tu rawatib, maka beliau, perhatian beliau kepada salat sunat fajar luar biasa. Alang saja dia kamat. Bahkan Nabi sendiri pernah terlambat salat subuh. Dan sebentar lagi ketemu hadisnya belakang. Sehingga yang membangunkan beliau dengan sahabat-sahabat matahari. Dalam satu safar perjalanan, terlambat tidur, beliau tanam piket. Nanti membangunkan piket ini ketika sudah masuk subuh. Akhirnya piket itu tertidur pula karena kelelahan. Barangkali itu hikmahnya. Sehingga tajagolah matahari saya menjagoan di lembah. Atau cinta sadalanya. Kebiasaan Rasulullah tidak pernah marah. Ang piket kamang-kamang. Tidak itu Nabi. Itu tidak Nabi itu lah. Itu awak. Awak tu. Dalam riwayat lain kata beliau, berangkat dulu. Cari tempat yang apa? Tempat lain. Tinggalkan lembah. Beliau suluh berduduk. Dan beliau sendiri suruh azan. Beliau salat sunat fajar. Sunat fajar 2 rakaat. Selesai semua, qamat, baru salat subuh. Andaikan terlambat betul kita salat subuh lantaran sebab tertentu, alasan tertentu, model tadi, maka tetap salat sunat fajar. Karena pentingnya salat sunat fajar. Nanti kita akan masuk kepada pembahasan khusus mengenai salat sunat fajar. Nah, kembali lagi kepada hadis tadi. Antara dua azan atau abang, iqamat, namanya azanaini. Azanaini. Arti azan, pengumuman.
pemberitahuan. Iqamah mendirikan, menegakkan, melaksanakan. Iqamah ko di orang awak bertukar bahasanya. Kamai. Kamai. Hampir sama juga kamai. Kalau azan bertukar di orang awak. Abang, kau panjang sejarahnya kau. Panjang sejarahnya. Antara dua azan, azan dan iqamat, salatun. Salat. Berulang 3 kali. Baina kulli adanaini salatun. Baina kulli adanaini salatun. Kali yang ketiga beliau tambah liman sya'a, bagi siapa yang sya'a, suka, ingin, mau. Iko bisa jadi alasan untuk salat sunat sebelum salat isya. Liman sya'a. Dan boleh juga kalau waktunya panjang. Biasanya rata-rata kita di sini mengasih waktu antara azan dan iqamat 10 menit. Bahkan ada yang 1 jam kurang. Tadi 1 jam kurang nampak mengasih waktu. Andaikan telah selesai kita salat sunat rawatib, masih ada waktu, masih boleh salat. Alasannya antara dua azan, antara azan iqamat ada salat. Taruhlah agak panjang waktu dikasih. Misalnya subuh. Antara azan subuh dengan iqamat subuh itu yang pernah kita alami di Madinah 20 menit sampai 25 menit. Bahkan sekali-kali pernah 30 menit, panjang. Tiba di masjid, salat tahiyatul masjid 2. Salat sunat fajar 2, 4, masih panjang waktu. Dengan alasan hadis ini boleh ditambah dengan salat mutlak. Salat mutlak bagi siapa yang jangan lupa siapa yang ingin. Menyimak itu pula antara azan dan iqamat asar, walaupun tidak ada hadis yang sahih tentangkan salat sunat setelah azan asar. Ada hadis tapi hasan atau hasan ligari, bisa juga dipakai ini antara azan dan iqamat ada salat. Liman sya'a. Liman sya'a. Itu dalil dan alasan setentangan, karena tidak ada hadis khusus yang menjelaskan, yang menekankan bahwa setelah azan isya sebelum iqamat ada salat. Khusus menekankan tidak ketemu, bagi saya belum ketemu. Tapi hadis umum seperti ini. Kita bawa ke isya, antara azan isya dan iqamat isya ada salat. Silakan siapa yang mau, siapa yang tidak masalah. Tapi tetap tergantung kepada sopir. Kalau sopirnya menghendaki, rasanya sudah penuh penumpang, pesisir, amat. Ketaatan kepada sopir, singkari harus naik pecat sopir. Penentu kapan mulai salat, imam. Penentu kapan mulai azan, muazzin. Jangan lupa. Bahkan untuk iqamat kan minta izin ke imam dulu. Itulah kerja Bilal. Itu kajian malam kini. Labih lo keciu rasanya. Sekian, ada yang ragu? Tidak ada, orang sudah azan. Silakan. Oke. Yang parakan langsung. Boleh langsung. Boleh langsung. Nanti mirip salat zuhur lo jadinya bagus. Boleh langsung. Nabi Yassul salah, dua-dua salah. Dah ragu kan. Sekian ditakhiri, ditutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.